Kita semua tentu tahu ya, saat ini pemerintah Indonesia sedang mempercepat pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi baru di Kalimantan. Menurut Kepala Staf Kepresidenan nih, pembangunan ibu kota baru tersebut membutuhkan anggaran sebesar 466 triliun. Ada 4 sumber anggaran yang pemerintah udah siapin buat ngebangun ibu kota baru tersebut. Pertama dari APBN, kedua dari BUMN, ketiga dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan keempat dari pihak swasta. Kalau kalian nanya, kenapa sih harus pindah? Menurut pemerintah nih, saat ini beban Pulau Jawa terutama Jakarta sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus menyebutkan sebesar 56% masyarakat Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, ya persentasenya kurang dari 10%. Jakarta juga sempat ada di peringkat 9 kota terpadat di dunia pada tahun 2017. Insya Allah Juli sudah siap, makanya nanti 17 Agustusan insya Allah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana. Secara de facto, Jakarta itu menjadi ibu kota karena proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di sana. Tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tahun 1945. Setelah itu barulah diperkuat Jakarta sebagai ibu kota setelah Presiden Soekarno membentuk pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 1964. Tapi kalian tahu nggak kalau ibu kota Indonesia pernah pindah dari Jakarta ke Yogyakarta? Jadi setelah Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan tahun 45, Belanda itu datang lagi ke Indonesia. Belanda nih masih nganggap Indonesia itu bagian dari wilayah jajahannya dan nggak ngakuin kemerdekaan Indonesia. Saat itu situasi Jakarta jadi genting dan kacau karena Belanda terus menebar teror. Kemudian pada 1 Januari 1946, Presiden Soekarno ngadain rapat terbatas di Jakarta buat ngebahas pemindahan pusat pemerintahan. Besoknya diputuskanlah Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia berkat tawaran dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Soekarno, Hatta bersama para menteri kemudian pindah ke Jogja pada malam hari menggunakan kereta api secara diam-diam, rawan takut ketahuan Belanda. Seluruh biaya operasional pemerintahan selama di Jogja ditanggung oleh Keraton Jogja dan dibantu Kadipaten Pakualaman. Karena kondisi keuangan negara waktu itu lagi buruk, bahkan gak ada uang sama sekali. Ketika pusat pemerintahan udah pindah ke Jogja, Belanda melakukan agresi militer pada 19 Desember 1948. Situasi Jogja jadi kacau. Ditambah nih, Soekarno, Hatta, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya ditangkap dan diasingkan Belanda keluar Jawa. Nah, struktur pemerintahan jadi kosong, apalagi seorang presiden udah ditangkap dan diasingkan. Belanda nganggap Indonesia udah bubar saat itu juga. Tapi hebatnya, Safruddin Prawira Negara bersama beberapa tokoh membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ibu kota Republik Indonesia dipindahkan lagi dari Jogja ke Bukit Tinggi. PDRI ini punya peran penting ya, karena adanya PDRI ini memperlihatkan kepada negara lain bahwa pemerintah Indonesia itu masih berdaulat dan berdiri kokoh. PBB dan beberapa negara juga pada akhirnya nih mendesak Belanda untuk tidak melakukan agresi. Kemudian dilaksanakanlah konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi itu terbentuk Pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Yogyakarta kembali menjadi ibu kota sampai 17 Agustus 1950. Karena setelah itu RIS dibubarkan, berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, secara de facto ibu kota Indonesia yang tadinya di Jogja kembali lagi ke Jakarta sampai saat ini. Jauh sebelum Jokowi punya gagasan pemindahan ibu kota negara, ternyata nih ada 3 mantan presiden Indonesia yang lebih dulu punya gagasan tersebut. Misalnya, pada tahun 1957, Soekarno sempat menggagas pemindahan ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Palangkaraya. Menurut Soekarno, posisi geografis Palangkaraya dianggap berada tepat di tengah-tengah Indonesia.
Tapi rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya gagal. Soekarno pada akhirnya kembali fokus pembangunan di Jakarta. Kemudian rencana pemindahan ibu kota terus berlanjut hingga periode pemerintahan Orde Baru. Waktu itu Presiden Soeharto juga punya rencana mindahin ibu kota negara dari Jakarta ke Jonggol di Bogor. Bahkan Soeharto itu nerbitin Kepres tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Kepres itu disebut-sebut sebagai landasan hukum awal rencana pemindahan ibu kota. Tapi kembali lagi, rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol nggak lanjut karena pemerintah Orde Baru jatuh pada tahun 1998. Lalu di era SBY ini sempat ada wacana pemindahan ibu kota karena saat itu Jakarta terus macet dan banjir. Waktu itu SBY menawarkan 3 opsi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Salah satunya itu membangun ibu kota baru. Tapi sekali lagi itu hanya sebatas wacana. SBY mengaku kesulitan karena kurangnya anggaran dan faktor lingkungan.